Bu Ganis memanggil Mas Arga. Silakan Bu Gina. Mas Arga, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, Mas Arga tahu tidak kenapa hari ini Bu Ganis memanggil Mas Arga ke sini? Tahu, Bu, saya tadi berdekat dengan Faiz dan menenang pintu kelas sebelah kantor dengan keras. Ya, benar sekali. Kenapa Mas Arga melakukan itu? Saya merasa kesal, Bu, karena tadi waktu saya berlatih menggambar, tiba-tiba Faiz datang dan mengganggu saya dengan mengejar saya, Bu. Katanya mendera saya dulu dan tidak bisa menggambar. Baik, ada yang dijelaskan lagi Mas Arga atau dirasa sudah cukup? Terus tadi juga saya dapat laporan kalau adik saya juga diganggu dia, Kak. Jadinya saya tambah kesal lagi. Baik Mas Arga, Ibu dapat menangkap ceritanya. Wajarlah jika Mas Arga merasa marah dan kesal. Mungkin kalau Bu Ganis berada di posisi Mas Arga, Bu Ganis juga akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang Mas Arga lakukan terhadap Mas Faiz? Saya marah dan langsung mendorong badan Faiz, Bu. Mendorong Mas Faiz? Keras atau tidak? Tidak, Bu, karena tadi ada yang menghalangi saya dan saya langsung memberi pelajaran pada dia. Baik Mas Arga, Ibu percaya apa yang Mas Arga lakukan pasti ada alasannya. Sekarang, coba ceritakan alasan Mas Arga mendorong Mas Faiz. Saya mendorong dia karena saya merasa terganggu dengan hariannya di ruang menggambar dan saya juga tidak fokus, Kak. Terus saya juga berusaha menerima adik saya yang juga sendiri sama dia, Bu. Jadi saya tidak suka kalau yang diganggu itu anak yang lebih kecil, makanya saya langsung mendorong-dorong saja dia. Oke Mas Arga, maksud Mas Arga baik. Wajar jika Mas Arga merasa emosi dan kesal karena fokus menggambarnya terpecah dan Mas Arga ingin melindungi adiknya. Bu Ganis sangat menghargai tindakan Mas Arga yang tidak lebih buruk dari yang Mas Arga lakukan tadi. Misalkan bisa saja karena Mas Arga marah, memukul, atau menendang Mas Faiz. Sekarang coba Mas Arga pikir ya, dengan tindakan mendorong dan menendang pintu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, menurut Mas Arga, keyakinan kelas apa yang telah Mas Arga langgar dengan mendorong dan menendang pintu tadi? Saya menghormati, menghargai, dan menjalankan bersama-sama, Bu. Ya, benar sekali. Menurut Mas Arga, menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama teman itu penting tidak? Penting sekali, Bu. Baik, kalau menurut Mas Arga itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus bisa lebih sabar dan bisa mengendalikan diri, Bu. Baik, Mas Arga bersedia tidak memperbaiki sikap yang seperti itu? Iya, Bu. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang kembali? Bersabar dan mengendalikan diri saya supaya tidak marah, Bu. Kalau teman mendekati dan menggurui saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini baru tindakan yang tepat. Lain kali, kalau ada teman yang mengganggu ataupun membuli, jangan segan-segan untuk melapor kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Tetap semangat untuk Mas Arga. Nah, karena masalah ini sudah selesai dan Mas Arga bisa menyelesaikannya, Mas Arga boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya benar. Bu Ganis memanggil Mbak Sofia. Silakan duduk nak. Jadi begini, tadi Ibu mendengar ada keributan di kelas kita. Nah, tidak berselang lama temanmu pergi menemui Ibu dan melapor bahwasannya buku dan alat tulisnya hilang. Apakah kamu mengetahuinya? Tidak, Bu, saya tidak tahu.
Apakah kamu yakin tidak tahu menahu tentang hal ini? Karena kasihan Mbak Lia menangis mencari alat tulis dan bukunya. Anu Bu, sebenarnya saya yang menyembunyikan buku dan alat tulisnya Lia. Baik, berarti kamu yang menyembunyikannya ya? Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu mengapa Mbak Sofia menyembunyikan buku dan alat tulis Mbak Lia. Ibu yakin Mbak Sofia punya alasan tersendiri. Coba jelaskan kepada Ibu alasannya. Iya Bu, bagaimana loh Bu, Lia itu kalau saya mengerjakan tugas selalu mengganggu. Terus kalau mengerjakan tugas kelompok seenaknya sendiri dan malah berkurang saja. Sedangkan itu tugas bersama, enak dia dong. Tidak mengerjakan tapi tugasnya selesai dan nilainya sama. Saya kan jadi kesal dan merasa tidak ikhlas gitu. Akhirnya saya kata-katain Bu dia. Saya bilang keras-keras supaya dia tidak berani. Baik, Sofia, penjelasannya bisa Ibu terima. Wajar saja jika kamu merasa kesal karena Lia mengganggumu, tidak pernah mau kelompokan dan justru berdua saja dalam mengerjakan tugas. Sekarang, coba kita belajar dari masalah tersebut. Dan mari kita cari titik terangnya bersama supaya bisa kita berbagi bersama. Apakah Sofia setuju? Iya Bu, saya setuju. Baik, kalau begitu, sekarang mari kita ingat-ingat bersama. Keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati bersama? Apakah Sofia mengingatnya? Ingat Bu. Nah, sekarang coba kita ulas kembali. Misalnya Sofia berada di posisi Lia, apakah mau barangnya disembunyikan? Tidak mau Bu. Nah, kalau begitu, menurut Sofia, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kejujuran dan saling menghargai sesama teman. Menurut Sofia, kejujuran itu perlu tidak diterapkan di sekolah? Perlu Bu, karena dengan kejujuran maka tidak ada yang kita rugikan dan bisa saling menghargai orang lain serta apa yang diucapkan tidak menimbulkan salah paham. Betul sekali Sofia. Dengan kejujuran yang kita tunjukkan, maka bisa membuat orang lain juga ikut menghargai kita. Sama halnya ketika mendengar orang lain bersikap sopan dan santun, maka kita akan merasa nyaman dan aman. Iya Bu, saya menyesal sudah menyembunyikan buku dan alat tulis Lia. Nanti akan saya kembalikan Bu, dan saya minta maaf atas sikap saya. Sikap meminta maaf ini sudah menunjukkan sikap yang bagus.